Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir. Dan kita akan membahas sekarang ayat yang ke-12 dari surat Ali Imran. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang yang memiliki akal bisa mengambil pelajaran darinya. Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diamalkan. Oleh karena itu, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, mari kita mempelajari Al-Quran agar kita bisa membaca, agar kita mentadaburi isinya, dan agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Dalam mempelajari Al-Quran ada pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala begitu besar. Ya, oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwah yang Allah muliakan, kita lihat sekarang ayat yang ke-12 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal masir. Qul artinya katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabun, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, dan kalian akan digiring, dikumpulkan, ila jahannam, ke dalam neraka jahannam, wa bi'sal mihad, wa bi'sa al-mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, saya ulangi, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan dan kalian akan digiring, dikumpulkan di neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam
itu seburuk-buruk tempat tinggal. Wa bi'sal mihad. Ayat ini dimulai dengan kul. Artinya ini merupakan perintah dari Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang kafir. Dan ini menunjukkan tentang urgensi dari hal tersebut. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang khusus. Ma'anna Rasul, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan semua Quran. Ya. Lakinna hadza yadullu ala annahu mu'tanan bihi. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan hal yang harus diperhatikan, memiliki perhatian yang khusus, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini. Qul, katakanlah. Qul lilladzina kafaru. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ya. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, ini adalah amron khasan, ya, perintah yang khusus, ya. Sebagaimana halnya di dalam surat Ibrahim ayat 31, Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman agar menegakkan salat. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka menegakkan salat. Juga sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Ya. Ini perintah yang menunjukkan pentingnya isi yang diperintahkan. Ya. Dan khitab, yakni perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau seruan Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang disebutkan di sini, terkadang syamilan lahu walil ummati bin nassi al-muqtarin bidzalikal khitab, ya. Terkadang khitabnya atau seruannya itu mencakup Nabi dan umatnya dengan nas yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya. Contohnya, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 1. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Yang artinya, wahai Nabi, apabila kalian, di sini, ya, pertama hitobnya ya ayuhan nabi, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi. Idza talaqtum, apabila kalian menceraikan. Tum di sini, ya, mencakup Nabi dan umatnya. Oleh karena itu dengan lafaz tum, dhamir jamak, ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, apabila kalian mencerai istri kalian, maka ceraikanlah pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Ya. Jadi ini yang jenis yang pertama, ada khitab, yakni firman Allah, ya, seruan Allah yang isinya mencakup langsung ke Nabi dan ke umat. Ya. Yang kedua, taratan yakunu khassan bihi. Terkadang khitabnya ini, firman Allah ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syarh ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu?
Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian dia, yakni Allah, melindungimu? Ya, ini khusus khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang khitabnya ini umum untuk Nabi, ya, dan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi umat Islam, imam bagi kita semua. Untuk yang ketiga ini contohnya adalah ayat ini. Ya, Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang kafir. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang kafir. Ayat ini syamil lahu walil ummah, mencakup Nabi dan mencakup umatnya. Hatta nahnu naqulu lil ladzina kafaru. Ya, sampai-sampai kita pun berkata kepada orang kafir, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan dikalahkan dan kalian akan masuk ke neraka jahanam, dikumpulkan dalam neraka jahanam. Ya. Karena umatnya kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat yang mulia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang kafir. Ya, satughlabuna wa tuhsyarun. Ya. Maksud dari satughlabun, kalian akan dikalahkan, pasti dikalahkan. Maksudnya adalah yaghlibuhumul mu'minun, dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8 bahwa izzah itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang yang beriman. Allah berfirman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah itu, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Kemudian juga di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz." Artinya, Allah telah menetapkan, kataballahu. Apa ketetapan Allah? La'aghlibanna ana wa rusuli. Aku dan rasul-rasulku pasti menang, pasti bisa mengalahkan, pasti mengalahkan orang-orang kafir. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, perlu diketahui, satughlabun, kalimat satughlabun, kalian akan dikalahkan. Dikalahkannya itu oleh orang-orang yang beriman. Ya. Yang harus diketahui, orang-orang yang beriman yang mengalahkan orang-orang kafir itu sifatnya bagaimana? Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-mu'min al-ghalibu huwa alladhi amana haqqan wa qama bil 'amali s-salih laisa al-imanu huwa mujarradul qawli bil lisan. Orang mukmin yang mengalahkan orang kafir adalah orang mukmin yang betul-betul beriman. Ya. Kemudian dia pun beramal soleh. Bukan hanya sekedar iman di lisan saja, di lidah saja. Karena ada orang mengaku beriman hanya sekedar di lisan, dan Allah mengetahui bahwa dia bukan orang yang beriman. Sebagaimana orang-orang munafik. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Ada di antara manusia yang berkata, aku atau kami, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat, amanna, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin.
dan mereka tidak beriman. Ini kata Allah, ya. Jadi ada di antara orang yang imannya hanya di lisan saja. Nah, orang yang mengaku-ngaku beriman ini yang tidak akan menang, ya. Tapi yang akan menang adalah orang yang beriman betul-betul benar imannya, tidak ada kemunafikan, dibarengi dengan amal soleh. La budda min imanin sadikin yashhadu lahul amal fayakunu salihan. Mesti ada iman yang jujur, yang benar, dipersaksikan dengan amalan. Maka baru benar ini, soleh. Amal yang soleh. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ghafir ayat ke-51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari di mana tampilnya para saksi, yakni para saksi, ya. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di hari tampilnya para saksi. Ini janji Allah. Yani falladzina amanu imanan haqiqiyan musaddiqan bil amali sawfa yaghlibuna bila syakkin al kuffara. Jadi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan iman hakiki, ya, dibenarkan dengan amal, mereka pasti akan mengalahkan orang-orang kafir bila syak, tanpa adanya keraguan. Kemudian ada pertanyaan di sini, ya. Kalau ada yang berkata, yakni ada yang bertanya, ماذا تقول في الأمة الإسلامية اليوم فإنها مغلوبة على أمرها والكفار يستذلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. Ya, apa yang kau katakan, ya, apa yang kau jawab sekarang tentang umat Islam yang kalah, ya, segala perkaranya itu di bawah, dihinakan oleh orang-orang kafir, diperangi oleh orang-orang kafir dari semua sisi dengan berbagai macam jenis senjata. Ya. Baik. Jawabannya adalah, beliau berkata di sini, fajawabuna an naqul. Ya, jawabannya kami katakan, Innal ummatal islamiyah laisa lahum minal ismi illa ismahu faqat. Umat Islam, ya, sekarang ini mereka tidak memiliki bagian dari Islam melainkan hanya namanya saja. Wala minal Qur'ani illa rasmuh. Ya, tidak memiliki bagian dari Al-Qur'an, cuma rasmnya saja, cuma tulisannya saja. Walidzalika tajidul wahida minhum yu'azzimul Qur'ana ta'ziman muta'addiyan li hududis syara'. Oleh karena itu, kau bisa dapati salah satu dari mereka, ya, mengagungkan Al-Qur'an dengan pengagungan yang melampaui batasan syariat. Ya. Walakinnahu ta'zim rasm. Hanya pengagungan rasm saja. Mengagungkan rasm saja, yakni mengagungkan tulisannya saja. Ya. Yuqabbilul Qur'an, dia cium Al-Qur'an. Yada'uhu ala jabhatihi, ya, dia letakkan Qur'an di mana? Di jabhanya, ya. Dia taruh Qur'an di keningnya, akan tetapi sangat disayangkan, la ya'malu bima fihi illa nadira. Dia tidak mengamalkan isinya kecuali sedikit. Hatta innahu rubbama yaf'alu dzalika wa huwa yusyriku billah wa ghairallah. Ya,
sampai bisa jadi yang melakukan itu dia cium Al-Quran, dia letakkan Quran di jidatnya, tapi dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ainal amalu bil Quran? Mana pengamalannya? Pengamalan terhadap Al-Quran. Ya. Wa idza nadharta nadratan fahisatan fil alamil islamiyil yawma wajadta annahu la yumathilu al-islam haqiqatan. Kalau kau pandang, kalau kau lihat, kalau kau cermati dengan begitu cermat di alam Islam sekarang, ya, kau dapati, ya, tidak mentamsilkan Islam secara hakikatnya, ya, tidak menerangkan Islam secara hakikatnya, ya, tidak mewujudkan Islam secara hakikatnya, tidak mewakili Islam. Jadi amalan-amalan orang Islam sekarang nih. Wajadta fil ibadati anwa'an katsiratan minasyirki bil amwati wa bil ahya. Engkau jumpai dalam ibadah banyak sekali jenis kesyirikan, ya, berbuat syirik kepada orang-orang yang meninggal, ya, dan kepada orang-orang yang masih hidup, ya. Wa wajadta anwa'an katsiratan minal bid'i al-aqdiyyati wal amaliyah. Kau jumpai banyak bid'ah-bid'ah dari sisi akidah dan dari sisi amaliyah. Wajadta anwa'an katsiratan min naqdil ahdi wal ghadr wal khiyanati wal kadhibi wal ghish. Kau jumpai sekarang banyak orang yang, ya, melanggar janji, ya, orang yang berkhianat, yang dusta, ya, yang bohong, yang menipu, ya. Fa'inal Islam? Mana Islamnya? Laisa huwa illa ism. Tidak ada Islam kecuali namanya doang. Wa min thamma lam naghlib alladhina kafaru. Maka dari situlah, ya, kita tidak bisa mengalahkan orang-orang kafir. Balil ladzina kafaru humul ladzina ghalabuna fil waqi'. Tetapi malah orang-orang kafir yang mengalahkan kita. Ini kenyataannya. Wa humul ladzina lahumul an as-saytarah 'alal 'alam iktisadiyan wa siyasiyan wa askariyan. Mereka sekarang yang menguasai alam dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi askari, dari sisi tentara, ya. Fanahnul yawma lam nusdikillaha hatta yakuna lana nasr. Kami atau kita sekarang, ya, belum betul-betul jujur keimanan kita, belum betul-betul benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kemenangan, ya. Padahal Allah berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-21, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau betul-betul mereka beriman kepada Allah, maka itu lebih baik untuk mereka. Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi tentang orang Islam, ya. Kalau ada di antara kita yang berkata demikian, kenapa, ya, kita ini tinggi? Katanya tidak ada yang menandinginya Islam itu, ya. Tapi kenapa kita kalah? Kenapa orang Islam di mana-mana dihinakan? Jawabannya demikian, ya. Islam bentuknya saja atau namanya doang, tapi amalannya jauh dari Islam. Bahkan dari ibadahnya juga jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi artinya kalau kita mau dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Kalian orang-orang kafir pasti akan dikalahkan. Yaitu ghlabuna, kalian dikalahkan. Ini di dunia. Wa tuhsyaruna,
Ini di akhirat. Di dunia dikalahkan, di akhirat mereka akan dikumpulkan, yujma'una ilaiha, dikumpulkan, digiring masuk ke dalam neraka jahanam, wa yadkhulunaha wa yukhalladuna fiha, dan mereka kekal selama-lamanya di neraka, wal a'yadzu billah. Ya. Jadi haula'il kuffar qad khasiru ad-dunya wal akhirah. Orang-orang kafir itu rugi dunia dan rugi akhirat. Ya. Khasirud dunya bil ghalabati wadh-dhul wa khasirul akhirah bi annahum yuhsyaruna ila jahannam. Di dunia rugi dengan mendapatkan kekalahan dan kehinaan. Di akhirat merugi karena mereka dikumpulkan ya ke dalam neraka jahannam dan kekal dalam neraka jahannam. Ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah perintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan hal ini kepada orang-orang kafir. Ya, jadi mereka akan mendapatkan dua kerugian, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari Allah, dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus menginfakkannya. Thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Kemudian ia akan menjadi penyesalan atas mereka dan mereka pun pasti akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Surat Al-Anfal ayat yang ke-36. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup dengan firman-Nya wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala atas neraka jahanam, wal a'yadzu billah. Dan neraka jahanam itu disebut bi'sal mihad, ya. Yakni bi'sal mihad, ya. Jadi seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tidur, ya. Mihad itu seakan-akan sesuatu yang ditiduri oleh manusia, ya, oleh seseorang, ya, dia berada di firosh, ya, firosh, di atas permadani atau tikar, ya, atau karpet, ya. Nah, itu dia diletakkan, tapi diletakkan di neraka, wal iyadzu billah. Nah, kemudian diselimuti dengan api, ya. Allah berfirman tentang neraka di antara dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-16, ya. Gambaran tentang api neraka. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Ya. Bagi mereka, untuk orang-orang kafir yang ada di neraka itu, di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, ya, dan juga ada lapisan-lapisan dari api dari bawah mereka. Jadi mereka itu diliputi dengan api, wal a'yadzu billah. Kemudian juga Allah gambarkan tentang api neraka dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-55. Yauma yakshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqul dzuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari azab menutup mereka. Min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari atas mereka dan dari bawah mereka. Wa yaqul, dan dia berkata, dzuqu, rasakanlah apa yang pernah kalian kerjakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang api neraka di surat Al-A'raf ayat yang 41,
lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Ya, artinya bagi mereka itu dari neraka jahanam ada tikar tidur dari api. Mihad, tikar tidur dari api. Wa min fawqihim ghawash, ya, dan dari atas mereka ada selimut api neraka. Ya. Itu jadi dari bawah ada karpet dari api neraka, ya, dan dari atas juga diselimuti dengan api neraka, wa'iyadzubillah. Nah, ini penjelasan dari ulama, ya, tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat yang ke-12. Di antara fawaid yang bisa kita ambil, yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beberapa perintah kepada beliau dengan dasar kalimat kul, ya. Kata kul ini menunjukkan berarti Rasul adalah hamba, bukan Tuhan, bukan sesembahan, ya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW telah jatuh pada kesyirikan. Ya, Nabi Muhammad adalah abdun la yu'bad sallallahu alaihi wasallam wa rasulun la yukadzab. Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, jadi Nabi Muhammad abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh diibadahi, wa rasulun la yukadzab, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ini sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ahamiyatu hadzal khabar alladhi amara Allah nabiyahu an yuballighahu lil kafirin. Urgensi khabar ini, pentingnya khabar ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk disampaikan kepada orang-orang kafir. Kemudian berikutnya yang ketiga, taqwiyatul mu'minin haitsu yuqalu li a'da'ina al-kuffar satughlabuna fid dunya wa laysa lakum 'aqibatun fil akhirah fa innakum satuhsyaruna ila jahannam. Ayat ini menguatkan orang-orang yang beriman, ya, di mana dikatakan dalam ayat ini, ya, dikatakan kepada orang-orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini, dan kelak di akhirat kalian akan dikumpulkan ke neraka jahanam. Kemudian yang keempat, ir'abul kuffari wa tahdhiruhum, membuat orang kafir takut dan memberikan peringatan pada mereka dengan firman-Nya, satughlabun, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kelima, ya, dikumpulkan, dimasukkan ke neraka jahanam maksudnya. Yang kelima, ya, annallaha azza wa jal yajma'u lil kuffari bainal uqubatain, uqubatun fid dunya, uqubatan fid dunya wa uqubatad dunya wa uqubatal akhirah. Allah azza wa jal, ya, mengumpulkan dua sanksi untuk orang-orang kafir, ya, siksa di dunia dan siksa di akhirat. Siksa di dunia berupa kekalahan, siksa di akhirat, ya, itu dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, jadi Allah gambarkan, Allah habarkan di surat Al-Anfal ayat ke-36 tadi sudah kita baca, ya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka mengumpulkan, menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Nggak tanggung-tanggung mereka kasih modal, ya, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, kata Allah, fasayunfiqunaha, mereka terus akan berinfak tuh. Mereka terus akan mengeluarkan harta mereka. Tapi hasilnya apa? Summa takunu alaihi hasra. Ya, mereka akan mendapatkan penyesalan. Ya. Summa yughlabun, mereka akan dikalahkan.
Ini di dunia. Ya, sudah capek-capek mengeluarkan harta, ya, dan tentunya tenaga, tapi hasilnya dikalahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang Islam tinggal beriman, dikuatkan imannya dan amal solehnya. Ya. Wa in tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Ini kata Allah. Apabila kalian sabar, kalian bertakwa, sama sekali tipu daya mereka itu tidak bisa memudaratkan kalian. Ini di dunia. Di akhirat orang kafir akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam, ya, dalam neraka Jahannam. Ammal mu'min fa inna Allah Ta'ala idza aqabahu fid dunya lam yu'aqibuhu fil akhirah. Adapun orang yang beriman, kalau Allah Subhanahu wa taala beri sanksi di dunia kalau melakukan kesalahan, ya, tetapi tidak akan diberi sanksi di akhirat, tidak akan diazab di akhirat. Ya, orang yang beriman, Allah tidak akan mengumpulkan dua ukubah kepada orang beriman. Nah, berikutnya, faedah yang berikutnya yang keenam adalah al-busyra lana nahnu fi hadzal zaman. Ini penting sekali ini. Al-busyra itu artinya kabar gembira. Ya, kabar gembira untuk kita semua di masa ini, di zaman ini. Wa hiya annana law saddaqna Allah Ta'ala bil iman lakana al-kuffaru maghlubin. Artinya apa? Kita semua kalau betul-betul iman kita ini benar, ya, kepada Allah, maka orang-orang kafir pasti akan dikalahkan. Ini kabar gembira. Ya, Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabun." Ya. Siapa yang mengalahkan? Tentunya Allah. Yang mengalahkannya Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 21, "Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz." Artinya Allah telah menetapkan, kata Allah apa? Aku dan para rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ini ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, ya, maka tentunya kita tidak apa? Kita harus yakin, tidak boleh putus asa, dan ini merupakan kabar gembira, ya, bagi kita semua. Dan Allah pun berfirman di surat Ghafirat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya." Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Ini kabar gembira. Oleh karena itu yang tinggal diperbaiki apanya? Tinggal diperbaiki adalah kitanya, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah. Perbaiki imannya, perbaiki amal solehnya. Ini tugas kita. Ya. Dan pasti, ya, apabila kita kembali kepada iman, kata Syekh Utsaimin, "Falau annana raja'na ilal imani haqqan fil aqidati wal qawli wal amali wal akhlaqi wal adabi wa jami'i ma yata'allaqu bis syari'atil islamiyyati lakana al kuffaru amamana maghlubin." Kalau kita kembali kepada keimanan dengan benar dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, ya, keyakinannya benar, kemudian ucapannya juga diperbaiki, amalnya juga, akhlaknya juga, adabnya juga, dan seluruh apa yang terkait dengan syariat Islam, niscaya orang-orang kafir akan terkalahkan. Ya, orang-orang kafir yang ada di depan kita ini akan terkalahkan. Wa yashhadu li hadzal waqi' alladhi hasala fi salafi hadhihi al-ummati haitsu malaku masyariqal ardi wa magharibaha. Dan ini dipersaksikan oleh waqi', kenyataan yang ada, yang pernah terjadi di salaf umat ini, di mana mereka menguasai dunia timur dan barat. Berikutnya, faedah yang ketujuh, itsbatu azabin nar. Ayat yang mulia ini menetapkan adanya azab api neraka. Ya. Allah berkata, "Wa tuhsyaruna ila jahannam
kalian akan dikumpulkan ke neraka jahanam. Ya, ini perkara yang sabit dengan dasar kitab dan sunnah serta ijma', dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Yang terakhir, ya, penjelasan tentang keburukan tempat tinggalnya orang kafir, yakni tentang neraka. Jadi celaan Allah terhadap api neraka. Ini merupakan tempat, seburuk-buruk tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang membangkang, orang yang ingkar, dan orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari apa yang kita baca di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu serta ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dimudahkan di dalam mengamalkannya. Kami akan coba bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. iya. Dari hamba Allah di Bogor dan beberapa pertanyaan yang serupa. Jika orang kafir pasti kalah, lalu apa yang menyebabkan kaum muslimin di belahan dunia seperti di Suriah, di Palestina, di Irak dan lain-lain Nah, tidak diberikan kemenangan oleh Allah atas orang-orang kafir di sana? Mohon penjelasannya, Ustaz. nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini sudah dibahas tadi sebenarnya. Ya. Ini jawabannya adalah apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Ya. Di halaman 72. Ya. Jadi kita umat Islam kenapa kalah? Karena kita umat Islam intinya meninggalkan Islamnya. Hanya rosem, Al-Quran hanya rosem saja, hanya tulisan saja. Tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak diamalkan. Ya. Kemudian Islam hanya nama doang. Ya. Akidahnya jauh dari akidah Islamnya malah. Ya. Baca Quran malah dicium-cium Al-Quran tapi berbuat syirik. Melakukan bid'ah. Kemudian adanya amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah. Seperti tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW. Adanya khianat, ya, suka bohong, menipu, ya. Ini hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin kalah. Ya, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Islam. Ya. Dan itu juga yang dihabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah akan menimpakan kehinaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalau kalian, kata Rasul, masih melakukan maksiat, ya, idza tabayya'tum bil 'ainah. Apabila kalian masih melakukan jual beli riba. Ini ainah salah satu riba, ya. Dan kalian senang dengan apa? Dunia. Idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad. Lihat. Apabila kalian lakukan jual beli dengan inah, kemudian ridho dengan cocok tanam, gitu ya. Ya. Kalian juga meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan hal itu, kata Rasul, tidak akan dicabut dari kalian sampai apa? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Sangat jelas sekali Rasul bersabda demikian. Ya.
idza tabaya'tum bil aina wa khadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan itu tidak dicabut, kata Rasulullah SAW, sehingga kalian kembali kepada apa? Kepada agama kalian. Nah, kembali kepada agama itu apa? Din itu apa? Agama itu apa? Dijelaskan dalam hadis Jibril, ya. Mudahnya untuk nyari gampang di hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah nomor 2, ya. Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat dalam hadis Umar itu datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian malaikat Jibril bertanya, singkatnya ya, bertanya tentang Islam, bertanya tentang rukun iman, ya, bertanya tentang ihsan, kemudian bertanya tentang ciri-ciri hari kiamat. Kemudian Rasul tanya kepada para sahabat, kepada Umar, ya. Umar menjawab tidak tahu, Allah dan wallahu alam, ya. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian apa kata Rasul SAW? Itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan din kalian, agama kalian. Nah, kita lihat agama kalian isinya rukun Islam 5, rukun iman 6, ada ihsan. Kita lihat rukun Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Ini orang Islam atau kita atau sebagian saudara kita banyak yang tidak paham atau belum paham. Makna la ilaha illallah itu apa? Rukun la ilaha illallah itu apa? Ya. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah itu apa? Pembatal-pembatal Islam juga apa? Kan itu. Kemudian persaksian bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu apa konsekuensinya? Ya. Kemudian rukun yang kedua, salat. Sebelum salat ada apa? Sebelum salat ada kita masuk sholat itu harus berwudu dulu, bersuci dulu. Makanya dalam kitab-kitab fikih ada kitab taharah sebelum masuk kitab sholat, ya. Subhanallah, banyak di antara kita wudu saja nggak benar, belum ngerti tata cara wudu yang sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi wajib saja nggak ngerti, ya. Kemudian sholat juga tidak mengerti bagaimana sholat yang sesuai dengan apa yang dicontoh Nabi Muhammad SAW. Belum zakatnya, belum hajinya, ya. Belum berbicara tentang iman kepada Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ya. Ini kembali kepada Islam, pelajari dulu akidah yang lurus, belajar dulu tata cara wudu yang benar supaya hak Allah dipenuhi, ya. Sholat dulu yang benar. Ini dakwah yang benar. Dan ulama, oleh karena itu, inilah rahasianya kenapa ulama itu menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya untuk mendakwakan ini, ngajarkan ke umat tentang tauhid yang benar nomor 1. Kemudian wudu yang benar, sholat yang benar, ibadah yang benar. Ya, karena ini syarat dimenangkan. Ya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu. Jadi kalau kita ingin dimenangkan, kembali ke Islam. Kembali ke Islam caranya tadi belajar, ya. Itu. Banyak di antara kita tauhid belum khatam, usulul salasa belum selesai, tata wudu belum belajar, tentang sholat, apalagi tentang haji dan umrah. Ya, ini. Jadi jawabannya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kalau kita lihat alam Islami sekarang dengan pandangan yang cermat, ya subhanallah. Ya, para wanita disuruh pakai jilbab, bilangnya
jilbabi dulu hatinya, kan gitu. Jilbabi dulu hatinya. Nah ini gimana ceritanya? Lebih baik nggak pakai jilbab kalau misalkan hatinya belum dijilbabi. Nah ini kan begini. Justru antara jilbab dan hati itu ada saling keterikatan. Orang yang hatinya baik, ya pasti nurut sama Allah. Allah perintahkan pakai jilbab, dia nurut. Karena antara luar dan dalaman itu ada kesinkronan. Orang biasanya kalau rumahnya berantakan, mesti ada masalah di hatinya. Gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rapi, ya bersih, ya biasanya bagus, kan gitu. Dia ada saling yakni terkait, gitu. Kemudian riba di mana-mana, ya. Ini maksiat di mana-mana, ya. Suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau. Kemudian alasan sekarang nggak mau ke masjid gara-gara corona misalkan, ya. Ini. Jadi tapi kalau ke kafe, ya kumpul-kumpul itu mau ke pasar, ya. Ini kan hal yang nyata, ya. Orang kalau ke masjid nggak mau, ini imannya habis lama-lama. Sholat, ya kan? Tapi ajibnya kalau mengadakan acara, ya, acara sekolah, kemudian acara ini mau kumpul-kumpul tuh, ya, atau acara ini acara itu mau kumpul dempet-dempet juga, tapi sholat nggak mau. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita harus kembali kepada apa? Kembali kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Nah, Berikutnya kami berikan kesempatan untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali. Kami bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, mau bertanya, apa hukumnya mengkafirkan seorang yang muslim hanya karena tidak sepaham tentang sesuatu atau permasalahan? Silakan, Ustaz. apa hukumnya mengkafirkan orang muslim? Iya, kan banyak nggak sesuai dengan pemahaman, kafir kamu, dasar kafir gitu. Iya. Mengkafirkan orang muslim, ya, tanpa hujjah, ya, tanpa ilmu, ini bahaya. Ya. Dan pengkafiran yang asal-asal hukumnya haram. Bisa kembali kepada dirinya. Sekali lagi Anda tekankan di sini, tidak boleh kita sembarangan, serampangan mengkafir-kafirkan orang. Tidak boleh mengkafirkan orang muslim. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, mengancam orang yang menuduh orang kafir dengan ancaman dia akan kembali kepada dirinya. Ya. Apabila seseorang berkata kepada saudaranya, ya kafir, maka bisa kembali kepada dirinya. Ini kata Rasulullah SAW. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Sama seperti ada tali kita lempar kemudian bisa kembali lagi ke kita. Nah, itu. Jadi nggak boleh, ya, mengatakan kepada orang, nuduh orang Islam kafir karena beda pendapat, ya, beda pendapat, ya. Nah, dan ketika ada orang yang jatuh ke dalam perbuatan kafir pun, ya, ini perlu kehati-hatian kita menghukuminya. Karena kata ulama, ya, bahwa menghukumi itu tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalang yang dengannya kita menghukumi dia kafir. Nah, itu. Ini pembahasannya panjang, pembahasan tentang dawabit takfir, kaidah-kaidah tentang pengkafiran, ya. Dan sungguh tidak benar, ya, kalau misalkan dikatakan ustadz roja, dai roja itu mudah mengkafirkan. Ya, cari satu saja
di antara dai atau ustadz roja yang kafirkan orang. Anda yakin tidak akan ketemu. Ya. Karena mengkafirkan itu harus dengan ilmu dan dengan tanggung jawab yang penuh. Ya, setiap kita pasti akan dikembalikan pada Allah. Ucapan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau jelas-jelas memang orang itu melakukan perbuatan yang memang sudah mengkufurkan dia, mengeluarkan diri dari Islam, kemudian sudah ditegakkan hujahnya, itu lain masalah. Ya, tapi kalau mengkafirkan serampangan dengan kebodohan, tidak ada orang yang berilmu melakukan hal itu. Ya, tidak ada. Ini. Oleh karena itu, saya sedikit berbicara di sini tentang tuduhan banyak orang atau sebagian orang atau sedikit orang, ya, dai-dai roja suka kafirkan orang. Ini nggak benar. Ini orang yang nuduhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak dari apa yang dia ucapkan, ya. Dan saya ingatkan, dunia ini sebentar. Kita semua pasti akan meninggal. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hati jangan sampai ucapan kita ini menghilangkan banyak amalan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Ana bahas. Mudah-mudahan manfaat dan saya minta maaf atas banyak kekurangannya, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari bencana dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.